Selamat malam Omania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Berita malam ini kita akan bahas soal korupsi lagi. Jadi langsung saja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita kali ini kasusnya soal suap dalam kerjasama pengelolaan kawasan hutan. Bilangnya pengelolaan hutan, tapi faktanya hutannya hancur, dompet oknumnya subur. Kalau penonton tiap hari lembur. Saldonya ngeblur. Padahal baru aja negara ini diguncang bencana yang menerjang Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dan menewaskan ratusan jiwa. Jadi ngingetin kita kalau bencana nggak cuma akibat cuaca yang lagi grumpy atau alam yang lagi cranky, tapi juga gara-gara kelakuan manusia-manusia greedy. Bayangin hutan ditebang nggak pakai perhitungan, membuat air menerjang, bawa kayu-kayu gelondongan. Alhasil rakyatnya jadi korban. Infrastrukturnya hancur berantakan. Kepala daerahnya ada yang kabur liburan. Pejabatnya pencitraan. Dan ada relawan diejek anggota dewan. Bisa aja sih paling terhormat. Meski kasus korupsi kali ini tidak terjadi di Aceh, Sumut, Sumbar, tapi masih di Sumatera, tepatnya di Lampung, kasus suap pengelolaan kawasan hutan yang kayak kasih bukti kalau izin pemanfaatan hutan masih sering jadi mainan. Hujannya belum turun, cuannya udah cair duluan. Bayangin hutan dijadiin dagangan. Udah kayak es kopi kekinian. Bedanya es kopi kekinian toppingnya biskuit. Kalau ini toppingnya amplop isi duit. Jadi begini ceritanya begini. Aliran dana dan duit suap di kasus korupsi kerjasama pengelolaan kawasan hutan di PT Inhutani 5 satu-satu diungkap dalam ruang sidang. Direktur Utama PT Inhutani 5, Diki Yuwana Radi, yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK, dihadirkan dalam sidang buat mengaku dosa atas peristiwa yang terjadi sekitar tahun 2024 sampai 2025. Nyuruh koruptor ngakuin dosa. Ibarat nyuruh temen ngaku kalau dia kentut di ruang rapat. Aromanya bikin mata perih, hidung kedutan, orangnya cuma diem aja sambil keringetan. Jadi di hadapan majelis hakim, Diki mengaku ada beberapa pemberian dari Direktur PT Paramitra Mulia Langgeng atau PML, Junaidi Nur, yang diterimanya. Mulai dari uang dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, hingga dibantu beli mobil Rubicon baru warna merah. Yang mobil merah jangan sampai lolos. Penonton bisa juga beli mobil Rubicon di GTA. Belinya pakai cheat lagi. Berdasarkan pengakuan mereka, semua berawal dari bermain golf. Pada Agustus 2024 di sebuah golf range di Bogor, Jawa Barat, Diki dan Junaidi main golf bareng. Saat itu Diki memuji pukulan Junaidi yang mendadak bagus alias OP banget. Diki penasaran, ini Junaidi jago karena skill on apa stick on? Benar. Udah kayak bocah ML kalah pusreng. Frustrasi, kalah mulu, nyalain HP-nya kentang. Padahal skillnya yang kentang. Emang dasar noob. Diki akhirnya nyobain stick golf Junaidi dan benar dia merasa pukulannya lebih baik. Hingga akhirnya setelah main golf, Diki pulang dengan bingkisan. Bukan bingkisan nasi uduk lauk rendang, tapi bingkisan uang. Pokoknya cuan. Namanya juga koruptor, Diki awalnya nggak mau mengaku berapa uang yang diterimanya saat itu.
Tapi saat dicecar jaksa, Diki akhirnya ngaku. Oh, berapa tuh? Ya elah, kalau ngotot yang serius dong. Digas dikit langsung bocor. Udah kayak penonton. Gayanya bercandaan, giliran dipancing dikit langsung gibain atasan. Itu mulut apa ban dalam? Kena senggol dikit langsung bocor. Diki akhirnya bilang, saya nggak sempat hitung tapi 10.000 USD. Dan uang itu dipakai oleh Diki buat beli stick golf baru. Nah ini nggak sempat ngitung tapi tahu jumlahnya. Ini dirut apa dukun? 100 juta buat beli stick golf. Lah kita stick PS sampai analognya dol aja kagak diganti-ganti. Buat alasan kalau kalah. Apalagi penonton. Nyobain stick aja nggak pernah. Apalagi nyobain stick golf. Makan tuh stick golf. Nggak berhenti di stick golf, aliran dana lanjutan masih ada. Nah kali ini buat bantu Diki beli mobil. Jadi sebelum beli mobil Rubicon, Diki sempat kasih kode minta Junaidi membeli mobil Pajero miliknya. Oh, kode. Nanti duitnya buat nambahin beli mobil baru yang bisa dipakai di kota dan di hutan. Wih, kode banget. Cah, mau jual mobil ya langsung jual aja pakai kasih kode segala. Iya, benar. Kalau emang niat jual langsung aja ke dealer. Bukan nawarin ke bohir. Iya. Bisa aja dongkrak buaya. Iya. Uye. Dengar permintaan Diki, Junaidi langsung menyuruh Diki berkoordinasi dengan Aditya Simaputra, asisten pribadi Junaidi sekaligus staf perizinan di PT Sungai Budi Group. Atas arahan Junaidi, Adit sempat kasih beberapa rekomendasi. Mulai dari mobil Palisade, Fortuner, hingga Subaru. Kalau mobil second berarti mobil itu namanya Sulama. Udah lama dipakai maksudnya. Iya. Tapi Diki nggak srek sama merek-merek yang dikasih Adit. Diki akhirnya cari sendiri mobil yang dia pengen. Ngeri kali ketua. Iya. Nggak srek sama mobil mahal. Kurang mahal ketua. Iya. Lo nyari tergandeng. Akhirnya Diki scroll medsos, terus lihat iklan Rubicon. Nggak pakai lama, Diki nyamperin dealernya langsung bayar DP 50 juta. Oh, ketemu. Abis DP, Diki langsung telpon Adit. Diki bilang, udah Dit, nggak usah dibantu cari mobil. Saya udah ambil Rubicon dan sudah saya DP. Kode banget, kode. Ya kalau emang niatnya nggak mau disuap, beli mobil nggak usah ngomong-ngomong. Iya benar. Ini mah kode lagi. Biar dilunasin. Iya. Bisa aja pohon toge. Dan bener omongan Diki nyampe ke kuping Junaidi. Dalam rekaman percakapan yang diputar di persidangan, Junaidi bilang, mohon izin laporan yang Rubicon Bapak saja yang bayar ya. Oh gitu. Nanti saya siapin duitnya. Tor monitor ketua. Monitor. Bohir mau lapor ketua. Iya ketua. Rubicon lagi gacor ketua. Iya. Selanjutnya rekaman itu nggak terdengar jelas. Junaidi dan Diki cuma terdengar tertawa lepas sambil membahas beberapa hal, entah itu bisnis atau kondisi hutan. Lanjut lagi soal mobil, berselang beberapa waktu Adit nyamper ke kantor Diki pada 1 Agustus 2025. Sampai di kantor Diki, Adit kasih bingkisan dari Junaidi untuk Diki. Wih, dapat bingkisan. Di ruang sidang, Diki mengelak pernah membuka titipan. Dia mengaku tahu isi titipan itu dari penyampaian Adit. Kata Diki, Adit bilang, itu duit Singapura $189.000. Awalnya Diki membantah menggunakan uang dari Junaidi ini untuk membayar Rubicon yang baru saja dipesan. Tapi setelah ditanya lebih dalam, Diki mengaku memang sempat ingin menggunakan uang itu.
Diketahui Diki sempat menghubungi pihak dealer terkait tata cara pelunasan menggunakan mata uang asing, tapi dealer nggak bisa melayani. Itu mah bukan nggak mau pakai duitnya, tapi gagal pakai. Dealer. Coba kalau dealernya bisa terima dolar, ya pasti udah dibayar. Iya. Memang kadang-kadang saya nggak habis pikir kenapa yang saya pikir itu nggak bisa habis. Iya. Akhirnya beberapa hari kemudian Diki melunasi harga Rubicon sekitar 2 miliar rupiah pakai duit pribadinya. Diki mengklaim uang 189 ribu dolar Singapura masih disimpan di rumah hingga dia ditangkap KPK. Masih disimpan. Kalau duitnya belum dipakai, kenapa nggak dibalikin aja? Benar tuh. Ketua Majelis Hakim Teddy Windiartono sempat mempertanyakan alasan Diki tidak langsung menghubungi Junaidi usai menerima pemberian ratusan ribu dolar Singapura. Diki mengaku enggan menelepon Junaidi karena curiga ponselnya sudah disadap penyidik. Dia juga ngaku kalau gemeteran pas tahu jumlah uang yang dikasih. Bisa aja. Gemeteran udah kayak penonton. Gemeteran pas HP-nya dicek sama istri. Iya, benar. Pas buka WA istrinya kaget, kok isi chatnya sama tukang galon semua ini. Iya. Tukang galon Blok M, tukang galon Mangga Besar, tukang galon Gunung Sahari. Padahal rumahnya di Tangerang. Kan jauh nganternya. Kasihan tukang galonnya. Iya. Mana diangkat begini lagi ya. Oh beda ya. Sementara itu Junaidi mengaku memberikan mobil Rubicon warna merah buat Diki. Biar mobil tersebut terlihat menyala meski di hutan sekalipun. Soalnya kan warnanya merah. Ngejreng kayak gitar. Digenjreng gitu ya. Iya. Kalau dipetik ya gitar juga lah ya. Masa mangga? Jangan asal metik lo dikira maling mangga. Iya, benar. Junaidi juga beralasan kalau dia beliin Rubicon buat memotivasi Diki yang dulu sempat tidak semangat dalam melaksanakan tugasnya. Gak semangat. Junaidi juga menilai pemberian Rubicon adalah pengeluaran yang patut dilakukan. Dia menganggapnya sebagai investasi jangka panjang. Ada ya orang dikasih motivasi dibeliin mobil. Iya. Penonton kalau dibeliin mobil sama bosnya, bukannya termotivasi. Besok langsung resign, mobilnya dijual. Boro-boro duitnya diputar lagi. Yang penting punya cash keras. Iya benar. Sekeras mimpinya. Diketahui ketiga tersangka terjaring OTT KPK pada Rabu 13 Agustus 2025 dan resmi ditetapkan sebagai salah satu tersangka pada Kamis 14 Agustus 2025. Jadi total suap senilai 199 ribu dolar Singapura kalau dikurskan ke rupiah nilainya setara 2,55 miliar rupiah. 2,5 miliar bisa tuh buat bisnis laundry. Ya. Gak cuma kolor yang dicuci, duit koruptor juga jadi bersih tuh. Benar banget. UIA, UIU, EO. Jaksa penuntut umum dari KPK, Tony Pangaribuan bilang suap diberikan dengan maksud supaya Diki dapat mengondisikan atau mengatur agar PT PML tetap dapat bekerja sama dengan PT Inhutani 5 dalam memanfaatkan kawasan hutan pada register 42, 44, dan 46 di wilayah Provinsi Lampung. Sebelumnya PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur membongkar modus yang dilakukan Direktur Utama Inhutani 5 Diki Yuwana Radi dalam perkara ini. Asep bilang Inhutani 5 punya hak areal yang berlokasi di Provinsi Lampung seluas kurang lebih 56.547 hektar. Luas banget. Di mana total seluas kurang lebih 55.157 hektar diantaranya yakni meliputi wilayah register 42 Rebang seluas 12.727 hektar, lalu register 44 Muara 2 seluas 32.375 hektar, dan register 46 Wai Hanakau seluas 10.055 hektar. Dikerjasamakan dengan PT PML melalui perjanjian kerjasama. Asep menjelaskan bahwa pada tahun 2018 terdapat masalah hukum atas kerjasama tersebut. Tapi pada awal 2024 PT PML tetap berniat melanjutkan kerjasama dengan Inhutani 5.
Dan pada November 2024, Diki menyetujui permintaan PT PML terkait perubahan RKUPH untuk kembali mengelola kawasan hutan di lokasi register 42, 44, dan 46. Dan akhirnya pada Februari 2025, Diki menandatangani rencana kerja tahunan atau RKT Inhutani 5 yang di dalamnya juga mengakomodir kepentingan PT PML. Selanjutnya Junaidi membuat bukti setor yang direkap dengan nilai 3 miliar rupiah dan 4 miliar rupiah dari PT PML kepada Inhutani yang membuat laporan keuangan Inhutani berubah dari merah ke hijau dan membuat posisi Diki aman. Intinya kasusnya memang ribet lah ya. Semua ribet gara-gara korupsi. Iyalah, pasti. Kalau ribut berarti ada yang nggak kebagian. Iya. Sementara itu PT PML diketahui sudah mengeluarkan dana 21 miliar rupiah kepada Inhutani untuk modal pengelolaan hutan. Monitor ketua, uang sudah habis ketua. Di balik amplop dan kendaraan mewah tersimpan sejarah panjang sengketa izin pemanfaatan hutan yang akhirnya berujung di persidangan. Karena nyatanya pengelolaan hutan sering mengabaikan hak ulayat, berdampak pada degradasi lingkungan termasuk konversi hutan menjadi lahan tanaman industri. Lihat hutan dikit cuan. Lihat hutan dikit cuan. Lama-lama gue nanam pontoge aja dah. Ada daunnya, ini kan sosok pohon. Di tengah sengketa korporasi dan konflik izin pemanfaatan hutan, kasus ini menjadi pengingat akan rapuhnya integritas hukum. Ketika sumber daya alam ditukar dengan amplop dan mobil mewah, maka yang hilang bukan hanya keadilan, tapi juga kepercayaan terhadap pengelolaan hutan yang seharusnya berpihak pada rakyat dan lingkungan. Dan jangan heran kalau banjir bandang bakal terus menerjang jika kebijakan masih terus berpihak pada cuan daripada keberlanjutan lingkungan. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania, mana suaranya? Kita akan melihat informasi yang berikut ini. Dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional, berbagai kegiatan inklusif digelar di sejumlah daerah untuk memberikan ruang ekspresi bagi anak berkebutuhan khusus. Dari Jakarta hingga Gresik, anak-anak disabilitas menunjukkan kemampuan dan kreativitas mereka melalui beragam acara yang mendorong kemandirian dan keberdayaan. Dan inilah informasinya. Menyambut Hari Disabilitas Internasional, sejumlah anak berkebutuhan khusus mengikuti acara Special Career Day yang dirancang untuk meningkatkan kemandirian mereka agar siap terjun ke dunia kerja dan menumbuhkan jiwa entrepreneur. Acara ini digelar Klinik JCDC di Jakarta Barat sebagai bagian dari peringatan Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada bulan Desember. Special Career Day ini ditujukan untuk melihat, mengembangkan, dan meningkatkan kemampuan anak-anak disabilitas dalam dunia entrepreneurship agar mereka dapat lebih percaya diri dalam menghadapi lingkungan kerja di masa mendatang. Nadia Immanuela Gideon selaku Direktur dan Founder JCDC berpesan kepada masyarakat untuk tidak takut berinteraksi dan berkomunikasi dengan individu berkebutuhan khusus, karena pada dasarnya mereka mampu berkembang apabila mendapat kesempatan. Mungkin saya punya pesan adalah jangan takut gitu ya, mereka sama seperti kita, cuma punya keunikan yang berbeda, sama seperti kita yang mungkin lebih kuat dalam hal berkomunikasi, ada yang lebih kuat dalam hal visual gitu ya, tidak ada yang membedakan, tapi mungkin cara mereka memandang dunia yang berbeda. Jadi kalau kita bisa memberikan kesempatan ini adalah sebuah pengharapan juga dan keyakinan dan bentuk kasih yang bisa kita terapkan sebenarnya untuk membuat Indonesia semakin lebih baik lagi. Sedangkan di Gresik, Jawa Timur, ratusan anak berkebutuhan khusus menggelar parade dan mempersembahkan beragam potensi serta kreasi dalam kegiatan Semarak Warna-Warni Gresik Inklusi.
Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Bupati Gresik ini juga menjadi bagian dari peringatan Hari Disabilitas Internasional. Anak-anak istimewa tersebut terlihat ceria dan antusias. Melalui kegiatan yang diikuti oleh 11 lembaga sekolah dan UPT ABK se-Gresik ini, mereka menampilkan pertunjukan menarik yang mencerminkan bakat dan kreativitas masing-masing. Diharapkan melalui kolaborasi dan ruang ekspresi ini, anak berkebutuhan khusus di Gresik mampu lebih percaya diri, tidak lagi minder, serta terus mengasah potensi yang mereka miliki. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Sudah hadir Wulan Guritno dan Shalom di Midnight Live. Meriah ya sambutannya. Sampai belakang penontonnya. Laki-laki semua kayaknya. Oh, ada juga. Perempuannya gimana? Ada tuh ibu-ibu tuh ibu-ibu. Apa kabar Mbak Wulan? Baik. Apa kabar? Shalom. Baik. Terima kasih loh sudah hadir di Midnight Live di tengah-tengah. Demi kamu loh. Iya, terima kasih loh Mbak Wulan. Waduh, ini sebenarnya Mbak Wulan sama Shalom udah ditunggu-tunggu sejak Midnight Live episode perdana sebenarnya. Berarti berapa tahun lalu tuh? Baru 9 bulan yang lalu ya. Iya, akhirnya datang Mbak Wulan sama Shalom di sini untuk bahas soal film Malam 3 Yasinan. Pas kan jam-jam segini? Iya. Serem banget. Kalau Shalom lihat Mama, manggilnya apa? Mama? Kakak lah. Oh iya. Masih cocok juga dipanggil kakak. Mama sama Mama Wulan ketemu di lokasi syuting, gimana? Serem nggak? Takut dimarahin gitu kalau lagi di lokasi syuting atau santai aja Shalom? Santai aja sih. Santai aja Iya. ya. Profesional dong. Kalau di lokasi aku nggak berlaku sebagai ibunya, sebagai co-star, co-actors. Co-star, ya. Apalagi Mbak Wulan juga sebagai produser di film ini. Betul. Gimana rasanya Mbak menjadi seorang produser lagi di sebuah film? Ya banyak hal baru yang perlu dipelajari ya. Karena terakhir tuh waktu aku bikin film tuh udah 2017. Yang terakhir tuh I Am Hope. Itu berarti udah 7-8 tahun lalu ya. Ya 7 tahun lalu. Ya. Banyak hal-hal baru. Ya misalnya yang paling simple. Kalau produksi filmnya ya kurang lebih sama gitu. Tapi how to promote the movie, the actor, the pre-productionnya itu loh yang banyak hal-hal baru. Sekarang kan udah digital era gitu. Ada banyak cara-cara baru gitu loh yang mesti aku pelajari gitu. Jadi ya kayak sekolah lagi gitu. Betul. Termasuk hadir di Midnight Live ini. Ya. Oh iya, ini kan kita sama-sama harus kolaborasi. Iya, gitu. Ngerti nggak penonton? Memang kita ini baru di dunia entertainment, Mbak Wulan. Oh gitu, biasanya bahas politik gitu ya. Politik, olahraga. Tapi kalau penonton ya yang receh-receh aja kayaknya ya. Apalagi jam segini ya. Nah, itu dia. Shalom gimana? Akhirnya kamu bisa bermain film lagi bersama Mama. Gimana perasaannya? Senang sih. Dan maksudnya kan Mama di sini produser and also one of the cast juga. Jadi bisa lihat dari dua sisi Mama kayak gimana gitu. Wow. Oh, oke. Oh, ada serangga tadi ya. Iya. Ya, lanjut silakan. Jadi banyak inilah ya. Banyak belajar Banyak juga. belajar, ya. Banyak exchanging ideas Oke. gitu sih. Iya, apalagi peran kamu di sini memerankan dua sosok berbeda ya. Iya, betul. Sarah dan Samira. Iya, kembar. Oke, tantangannya seperti apa memerankan dua sosok ini? Banyak sih, maksudnya untuk meranin satu karakter aja itu udah Berat ya? challenging dan berat. Apalagi ini dua, dan gimana caranya penonton bisa melihat bahwa ini tuh dua karakter yang berbeda. Jadi harus ada yang membedakan mereka berdua. Secara sifatnya kan juga, dan pembawaannya, gerak-geriknya, itu sih challenging juga. Jadi waktu reading tuh gimana tuh prosesnya? Apakah adaptasinya berjalan dengan lancar, cepat gitu, atau memang banyak tantangannya waktu reading? Banyak banget tantangannya, sempat awalnya ragu, ngomong ke diri sendiri, bisa nggak ya, sanggup nggak ya. Tapi karena environmentnya positif juga, dan banyak bimbingannya dari other cast and directornya juga, ada acting coach juga, jadinya merasa ke support. Jadinya
PD-nya lumayan ke build up Oke. seiring waktunya berjalan, waktu syuting waktu itu. Oke, nah kalau dari Mbak Wulan nih, ketika akhirnya mengangkat film ini Malam Tiga Yasinan begitu ya, awalnya tuh inspirasinya dari mana dan apa yang membuat akhirnya Mbak Wulan mengangkat cerita ini ke sebuah film? Sebenarnya bukan a matter of genre-nya ya. Jadi mungkin sebelumnya kan bikin film dilema tuh lebih ke arah politik ya gitu. Itu keresahan aku. Namanya baru pertama kali bikin film gitu kayaknya pengen bersuara gitu kan. Oke. Nah yang kedua karena aku punya gelang harapan yang bergerak di kanker gitu, gerakan untuk itu solidaritas dan juga penggalangan dana dan juga apa namanya edukasi soal kanker gitu. Jadi kita bikin film yang kedua itu I Am Hope itu berdasarkan itu. Nah ini kok sekarang tiba-tiba kucuk-kucuk horor gitu kan. Ya memang mungkin biasanya gini kayak kita sebagai aktor tuh ada peran itu mencari kita. Jadi kebetulan memang lampu hijaunya arahnya bikin film horor tersebut. Tapi bagaimanapun aku pingin ada ciri khas alkimia dari production house kita gitu. Ada yang memang mau disampaikan dan memang realita apa yang memang terjadi di sekitar kita. Itu yang mau kita angkat gitu. Jadi horor ini mungkin lebih tepatnya aku tuh pingin banget udah lama kangen menonton film horor yang klasik. You know those classic horror movies gitu. Banyak intrik. Jadi nggak cuma dramanya. Okay. Jadi slow burn, dramanya kuat, drama keluarga gitu. Ya. Memang di background kan, maksudnya di background ini oleh horor tersebut gitu, murder mystery gitu. Jadi lebih pengen ke situ dan gimana caranya kepingin juga walaupun ini film horor tapi elegan gitu loh. Nah, itu dia. Ya elegan. Jadi akhirnya ya udah memutuskan kita bikin ini settingnya tahun 80-an gitu kan. Dan apa sih karakter manusianya di tahun 80-an itu gitu. Ya udah akhirnya kita memilih mengangkat konglomerat-konglomerat pada era itu gitu. Kayak gimana sih? Coba tahu dong biasanya. Kadang suka bohong ya untuk menjaga prestis. Ya, betul. Ya? Itu dia. Itu yang mau digambarkan di Oke. film ini. Jadi keluarga konglomerat di tahun 80-an itu di keluarga Direjo ini pebisnis sukses pabrik gula gitu. Oke. Biasanya kan mereka mengumpulkan keluarganya gitu dan mendikte keluarganya untuk menjaga martabat keluarga. Jadi you know those white lies apa segala macam untuk menutupi hal. Pokoknya keluarga ini di publik harus terlihat sempurna. Nah Gitu. itu Nah dia. terjadilah suatu tragedi di keluarga tersebut. Si kembar ini satu meninggal Oke. secara tidak terduga dan dadakan. Nah jadi keluarga ini ya sebenarnya kematian itu adalah hal biasa ya. Dalam kehidupan kan ada yang lahir, ada yang meninggal. Tapi karena keluarga ini sangat menjunjung martabat dan kematian yang nggak ada sakit, nggak ada apa ini, mereka takutkan akan menjadi gunjingan dan lain sebagainya. Jadi ya udahlah konflik terjadi dari situ. Gitu. Oke, pasti penasaran kan trailernya seperti apa? Nah, kita lihat bareng-bareng nih trailer dari film Malam Tiga Yasinan berikut ini. Oke. Ini teaser ya? Ya itu teaser belum Mbak Wulan. trailer. Kebetulan besok kita akan launching. Oh, gitu. besok. Ya. Oke. Tadi kan tuh ada keserakahan apa. Jadi ya kita juga mau menggambarkan akhirnya tragedi-tragedi itu terjadi ya kebanyakan adalah karena keserakahan dan sebusuk-busuknya busuk yang ditutup itu lama-kelamaan juga akan tercium gitu. Kurang lebih seperti itu. Iya, banyak juga hal-hal yang nggak tulus gitu loh ya. Kayak udang dibalik genadu kan ya. Batu. Nah tuh tadi di teaser ini tadi ada nggak sih? Jadi ada pepatah Jawa, mikul dhuwur, benar, Mendem jero, mendem ya. jero. Nah itu artinya Lupa juga sih. menjunjung tinggi iya. martabat keluarga ya seperti itu yang dipegang teguh. Nah kalau sekarang mungkin kan udah shifted ya culture karena kan juga informasi luas, terus kayak mental health issue apa segala macam. Jadi kita kepingin keluarga kita cut the cord hal-hal yang tidak healthy di keluarga kita. Seperti hal-hal yang terjadi di keluarga ini di tahun 80-an tersebut. Tapi memang tradisinya, culture-nya dulu kan seperti itu gitu. Anak-anak cucunya juga
nggak paham kan, hanya mengikuti aturan yang ada aja gitu. Oke. Nah selama proses syuting film horor buat Shalom ada nggak hal-hal yang tidak terduga misalnya di balik layar yang kira-kira wah membuat kamu kaget gitu misalnya? Alhamdulillah nggak ada. Kaget Nggak sama ada diri ya? sendiri ngeliat di kaca kalau pas jadi setan. Aku kan jadi setannya kan. Jadi setan dia lupa kan ada setan, ngaca loh. Pernah gitu juga? Lebih seringnya aku ngagetin orang-orang di saat aku lagi full makeup jadi hantunya. Tapi nggak ada sih untungnya. Nggak ada ya? Nggak aman-aman aja. Kejadian-kejadian aneh gitu nggak ada. Sampai rumah bahas soal film juga atau gimana? Enggak lah. Enggak ya? Capek kayaknya langsung tidur. Iya, aku berusaha kalau sampai rumah tuh ya sama aja kayak orang kantor, nggak bawa kerjaan ke rumah. Oke. Gitu, nggak bawa kerjaan ke rumah, jadi safe place sama tempat yang aman dan nyaman buat anak-anak aku gitu. Kalau ngomongin film ya terus, tapi kalau misalnya kebetulan semuanya juga suka film. Kalau misalnya kita ngebahas film yang lagi kita tonton tuh beda cerita ya. Itu kan bukan pekerjaan. Iya, iya, iya. Di rumah mendingan bahas padel, iya kan? Iya kompak banget loh Mbak Wulan sama Shalom. Main padel juga. Saya baru belajar servis doang. Sama manturin bola ke kaca. Iya tapi kompak Ya banget. kapan lah kita main bareng? Waduh, saya harus latihan lebih keras lagi ya. Iya, nah ini kan kebetulan bulannya Hari Ibu, Shalom, tanggal 22 Desember ya. 22 Desember tuh Hari Ibu, kalau hari ini kan kamu cantik banget ya. Oh ya enggak. Omongannya nggak nyambung dan sinkron Nggak ya. nyambung, Iya, iya. Tapi hari ini kan kayak Yang penting penonton ketawa aja emang. Ini ada ibunya loh di sini. Iya. Apa yang disampaikan Shalom kepada Mama Wulan? Iya. Selalu dijebak deh. Enggak. Apa aja yang disampaikan ke Mama Wulan? Apalagi kan abis main film bareng. Iya. Ya Mama tahu lah, maksudnya Mama pekerja keras, Iya. she's a strong woman. Tapi karena kita lagi ngomongin malam 3 yasinan, semoga this journey sebagai produser akan semakin sukses terus lah. Amin. Dan Tapi sebenarnya yang perlu digarisbawahi juga, Shalom ini main ini bukan KKN ya, bukan seperti orang-orang itu. Profesional, iya. Karena tetap ada konten politiknya kan. Jadi tetap profesional dalam arti gini, orang akan bilang ibunya yang bikin film, peran utamanya anak dikasih peran gitu. Enggak, jadi Shalom tuh yang milih memang sutradaranya di casting. Jadi pada saat pembukaan casting, karena ini kolaborasi juga ya antara Alkimia dan Hell Road. Jadi Shalom tuh di calling oleh Hell Road, di casting di rumah produksi tersebut tanpa sepengetahuan aku. Baru setelah lulus casting baru si sutradaranya nih bilang sama aku, Kak aku udah milih pemainnya Shalom. Lah Shalom siapa, aku bilang gitu. Oh ya, kaget Shalom sendiri anak ya. kakak gitu. Oh kalau bisa nggak usah dia boleh nggak gitu. Oh ya. Bukan karena nggak percaya dia capable of doing it gitu. Ada rasa bangga, iya loh, oke juga nih anak lulus casting gitu kan. Tapi males suara sumbang-sumbang gitu kan. Toh juga kesempatan masih banyak di luar sana buat Shalom. Aku pikir nggak usah yang produksi ibunya lah gitu. Tapi sutradaranya kekeh meyakinkan, Kak aku udah casting yang lain yang paling dapet Shalom gitu. Jadi akhirnya dia yang waktu keterima. casting aku juga nggak tahu kalau ini film Mama. Oh ya? Jadi Iya. sama-sama kaget ya? Sama-sama nggak tahu. Oke. Sama-sama nggak tahu. Nah akhirnya kan aku tahu, tapi aku juga nggak bilang sama dia kalau itu film Mama loh yang kamu dapat. Aku nggak bilang, diem aja. Suatu hari dia bilang sama aku, Mah aku dapat peran utama nih, alhamdulillah gitu. Judulnya Malam 3 Yasinan. Gue cuma gini, film gue tuh. Dan akhirnya setelah melihat penampilan Shalom, Mbak Wulan gimana? Ya kita bukan juri FFI ya. Oke. Jadi tapi ya Shalom dia aku lihat mau berproses gitu. Maksudnya dia serius gitu. Itu udah lebih dari cukup gitu. Hasil akhir ya nanti penonton yang menilai bagaimana kan gitu. Iya, 8 Januari 2026. Ya. Malam 3 Yasinan. Delivered sih, aku nonton. Yang kita nonton kadang-kadang nggak ke-deliver nih, nggak believable nih atau apa gitu. Ini dia dapet sih. Gitu. Oke, itu keren. Shalom mungkin punya harapan untuk film ini akan tayang 8 Januari 2026. Apa yang menjadi harapan kamu? Laku. Nomor 1. Langsung laku. Semoga diterima sama yang nonton dan mungkin pesan-pesan yang kita ingin sampaikan
didapetin gitu sama penonton juga. Ya, gitu tersampaikan walaupun memang utamanya adalah pingin menghibur ya dengan film ini. Oke. Ya, tapi there's so many things juga yang kita selip di situ gitu. Ya kayak inti dari mikul dur itu, mendem jero itu dan lain sebagainya. Culture-culture yang nggak baik itulah bisa berakibat seperti apa gitu. Jadi di film ini kita belajar untuk menerima ketidaksempurnaan. Ya, nggak usah merasa sempurna, nggak ada orang sempurna. Gimana kata-kata saya? Ya, biasa aja kan? Bagus. Bagus ya, terima kasih loh Mbak Wulan tadi. Ini saya ngikutin Mbak Wulan kan dari dulu ya, sama Salom juga. Harapannya untuk dunia film Indonesia dari Mbak Wulan? Ya pastinya simpelnya pingin makin maju ya gitu. Maksudnya semua stakeholder yang ada itu solid gitu, saling mensupport, saling mendukung gitu. Karena ini bukan hanya pada produksinya gitu, tetapi untuk maju itu memang it has to be a teamwork gitu. Kita membutuhkan ekosistem yang bagus gitu kan untuk perfilman ini gitu. Sama lah seperti bisnis-bisnis lainnya gitu kan. Kurang lebih seperti itulah gitu. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan untuk Wulan Guritno dan Shalom. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di Midnight Live. Thank you so much. Semoga filmnya sukses. Nonton ya 8 Januari 2026. Pasti. Dan kita tunggu lagi nanti gebrakan-gebrakan baru lagi dari Mbak Wulan dan juga Shalom pastinya. Oke, 8 Januari 2026 malam 3 Yasinan. Saksikan di bioskop kesayangan Anda. Bioskopnya kan beda-beda nih kesayangannya ya. Iya. Desa nonton di mana? Saya di Hobinya? daerah Bintaro. Oh, Bintaro. Iya. Nanti kapan-kapan kita nonton bareng di mana? Habis main padel. Iya. Oke, kita jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Masih di Midnight Live. Aumania mana aunya? Ini pada masih stay ya, thank you so much. Walaupun sudah bintang tamunya sudah pulang, tapi masih stay. Beri tepuk tangan dong. Seperti biasa ada hari Rabu ada aku, waktunya Ladies Night. Aumania, kalau tadi kita lihat yang cantik-cantik, kali ini beritanya juga nggak kalah menarik. Ya. Daripada merangkai kata-kata yang nggak ada ujungnya, mending kita merangkai bunga. Seperti yang ada di Jakarta Selatan, ada sebuah toko bunga yang kita bisa ngerangkai buke bunga sendiri sesuai dengan keinginan kita. Nah, penasaran kan seperti apa? Nah, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Midnight Live hari ini. Dan ini dia liputannya untuk Anda. Sampai jumpa lagi besok di Midnight Live. Hai Aumania, kali ini aku mau ajak Aumania buat berkegiatan seru, ngeliat yang cantik-cantik. Oh, tapi bukan cantik soal perempuan aja, ini cantik soal bunga. Nah, aku mau ajak kalian buat ngerangkai bunga yang cantik-cantik. Penasaran seperti apa jadi cewek bunga? Yuk, ikuti keseruanku. Ini dia tempat merangkai bunga yang aku kunjungi. Terletak di Jalan Cikajang, Jakarta Selatan, toko bunga ini menawarkan berbagai macam bunga yang bisa kita rangkai sendiri. Nah, daripada sibuk ngerangkai kata-kata, mending kita ngerangkai bunga. Kayak Mbak-Mbak Besti ini nih. Yuk, kita samperin. Yuhu. Ini dalam rangka apa nih? Ngerangkai bunga emang iseng-iseng atau emang buat orang lain, buat ngasih bunga ke orang lain? Kita sih iseng-iseng aja sih nyobain karena belum pernah coba. Kalau kakak sendiri juga emang udah janjian berarti ya di sini ya? Kita mau meet up emang, terus kita mencari aktivitas yang mungkin bisa misi waktu ya daripada ngafe terus gitu. Jadi cewek bunga nih hari ini. Apa nih Kak, menurut kakak yang seru dalam merangkai bunga ini kali ini?
Mungkin baru pertama kali ya, jadi belum pernah nyusunnya. Ternyata kan kayak tumpang tindih, batangnya agak susah ya gitu. Jadi itu menarik sih. Ternyata nggak segampang ketika kita beli bunga atau ngelihat buke gitu ya Kak ya. Aku juga nggak sabar buat ngerangkai bunga, nggak mau kalah sama kakak-kakak di sini. Stay tune pemirsa. Yuk tanpa basa-basi, mari kita beraksi. Tapi aku jadi bingung ya, milih yang mana. Banyak banget sih bunganya. Fresh semua lagi. Kita tanya leader store-nya dulu yuk. Cantik-cantik banget bunganya. Bisa nggak sih Kak ini kita ngerangkai sendiri bunganya? Ini memang konsepnya self workshop atau ini toko bunga memang khusus untuk self workshop aja atau gimana Kak? Jadi kita tokonya bisa pesenan gitu, atau juga kakaknya mau self workshop rangkai sendiri gitu juga bisa. Nanti pilih bunganya sendiri, pilih kertas wrappingnya sendiri gitu. Oke, jadi memang bisa beli bunga, Boleh. bisa juga ngerangkai sendiri. Iya betul. Karena emang saya cari repot ya kan, saya pengen ngerangkai bunga sendiri. Oke. Step-stepnya tuh seperti apa nih Kak? Jadi yang pertama nanti bisa pilih tone warnanya Kak. Bisa dilihat dulu bunganya, bisa ada yang di chiller juga. Terus nanti kalau misal udah ketemu nih bunga yang disuka, nanti boleh dipilih aja, terus nanti kita yang siapin. Jadi menurut Kakak bunga apa nih yang cocok buat aku hari ini nih? Kakak lagi pengen warna apa nih hari ini? Aku karena bunganya ini buat diriku sendiri, aku pengen judulnya ini adalah self love, mencintai diri sendiri. Sehingga aku pengen warna yang pink, sebagai nuansanya pink gitu ya, sebagai rasa cinta terhadap diri sendiri, mencerminkan cinta terhadap diri sendiri. Oke, kita hari ini juga baru banyak banget warna pink. Terus ada bunga-bunga premium juga warna pink, nanti bisa dipakai. Ulala, aku udah dapat tema bukenya hari ini. Temanya Pinky Girl. Bunga dan dedaunan yang aku pilih ada lebih dari 10 macam nih. Mulai dari sedap malam, Garbera Premium, Baby Rose, Anthurium, Matiola, Astromendria. Waduh, pokoknya panjang banget deh listnya. Udah kayak emak-emak yang nitip list belanjaan ini mah. Iya, betul. Jadi biar balance. Nah, ada juga nih alat yang harus kita siapkan, mulai dari alat potong, perekat atau floral tape, dan kertas cellophane atau bahan pembungkus lainnya. Sudah siap semua? Yuk kita market shop. Mari kita coba merangkai buke bunga. Ladies, ternyata kita tetap membutuhkan jiwa kesenian dalam diri. Bukan hanya peletakan batu pertama aja yang dipikirin, tapi peletakan bunga juga. Kita harus tahu posisi bunga yang pas kalau dijadikan satu, yang nggak too much, tapi tetap elegan dan eye-catching. Tapi pastinya kita bisa. Ya kan, masa nggak bisa sih? Nah, kalau ladies mau merangkai bunga sendiri juga bisa banget. Step pertama, susun bunga secara bersilangan yang udah aku lakuin tadi. Dan jangan lupa diplester dalam satu titik. Step kedua, tambahkan filler dan daun pada rangkaian, lalu eratkan dengan plester. Selanjutnya, posisikan wrapper sebagai cone ice cream dan tekan dengan plester. Lalu pasang pita dan jadi deh buke bunganya. Cantik kan? Oh iya, jangan lupa kasih kartu ucapan. Bunganya buat siapa? Kalau aku sih buat diriku sendiri ya. Kasian say daripada nggak ada yang ngasih. Yeay Awania, bunga yang aku rangkai udah jadi. Ini konsepnya adalah Pinky Girl. Nah kalau misalnya Awania nih tertarik bisa datang ke mana nih Kak? Ke Rainforest Omahuis, nanti bisa hubungin admin atau datang langsung juga boleh. Keren banget. Oke Awania, dari Jakarta, Fatwa Ayu dari Boy Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.